Sampai satu titik gue berpikir begini, selama ini kan gue yang mencari jodoh, mencari pacar gitu kan. Akhirnya gue bilang, kenapa nggak Tuhan yang pilih nama gue? Yo. Welcome back to Jakayut Podcast bersama host favorit kalian, ada Yansen di sini dan Bang Agung di sini. Yoi. Kita kembali lagi. Yang kemarin minggu lalu kalau belum nonton videonya, Nonton dulu. cek dulu. Nonton dulu. Sebelum nonton yang ini. Ya iya. Kemarin tuh sama siapa sih, Bang? Kalau boleh tahu? Siapa ya? Sama Kasabar. Kemarin kita masak Kasabar. Jadi kalau bisa nonton itu dulu, baru kesini. Balik lagi nanti ya. Iya, balik lagi dong. Ya. Chen, Gimana tuh, Bang? hari ini spesial. Apa tuh spesialnya? Karena setiap saat di podcast kita ini spesial, Chen. Oh, Tapi ini spesialnya beda. bedanya, Bang? Ini kalau bisa kita bilang di Jaka Sampurna akan menjadi living legend. Berarti tua nih. Bukan tua. Beda. Masa legend tua. Berarti Bukan, yang legend muda itu nggak juga selamanya tua, Chen. Tapi legend itu berarti dia bisa meninggalkan sesuatu yang berbekas di hati kita. Nggak sabar nih, Bang. Bisa langsung Dia bilang ini sih, panutan gue banget dari dulu, dari gue masih kecil nih. segini ya? Enggak segitu, enggak, sorry. Mungkin belum ketemu waktunya dari bayi. Gua SD, kelas kemajuan, SMP, SMA. Ini orang pokoknya multi talent banget. Jadi pemimpin bisa, mengayomi bisa. Orang ini waktu kita camping di Jawa Timur masak bisa. Wah. Tour guide gak usah khawatir. Jalan-jalan ke Jogja tour guide-nya bisa, jadi tour guide bisa. Semua bisa. Kebanyakan nanti Iya. bingung nih siapa nih. Iya, kita bingung nih siapa ya. Gua saking gue idolanya dulu sampai sekarang panutan. Kenapa tuh? Nasihat terakhir nih kasih. Udah dah. Langsung aja sebut aja dia siapa yang menang datang hari ini. Oke, kita panggilkan Bang Damus Silayan. AKA DMZ. DMZ itu stage name-nya dia dulu. Ya, panggilan tuh dari kecil DMZ. Mungkin Dari SMP. Di sini yang nonton belum ada yang nggak tahu nih. Ini siapa sih abang siapa? Mungkin dari gereja lain atau orang luar. Kasih Mungkin tahu, Abang Bang. bisa kasih tahu, Bang, siapa? Oke, jadi selamat sore semuanya yang dengar podcastnya Jaka Sampurna Youth. Nama saya Damus Silayan, biasa dipanggil DMZ. Kalau sama teman-teman yang sudah kenal lama ya, yaitu panggilan tadi kata Agung itu panggilan udah lama dari kecil. Jadi saya memang bisa dibilang dari kecil di Jaka Sampurna sampai saat ini masih di gereja Jaka Sampurna, sampai sudah menikah dan punya anak sekarang juga masih gereja Jaka Sampurna. Jadi nice to see you all semuanya. Ini konsisten nih, Bang. Gak kayak Konsisten. abang sempet ngilang kan? Enggak. Iya, betul. Sorry, Aku kena. Makanya Aku dari kecil nih ngeliat Bang Damus selalu ada. Cuma ada kalau abang tuh sesinya kayak ini kemana gitu. Pelayanan tempat lain berarti ya. Oke. Berarti ini salah satu panutan bagi kita. panutan muda nih. banget. Biar terus konsisten pelayanan gereja lah istilahnya ada gitu, nggak yang ngilang-ngilang. Abang sempat ngilang cari jodoh gitu nggak sih, Bang? Kan biasa kalau anak muda tuh pengen ke gereja. Bener. Jadi saya tuh ya gimana ya, memang sempat juga, bukan hilang ya, maksudnya paling satu sahabat ke gereja lain, terus sahabat depan di Jaka, terus PA-nya sahabat depan gereja lain. Jadi ya memang kan katanya kan kita harus cari-cari. Tapi ini ya, justru saya ketemu jodoh itu pertama kali ketemu muka dengan muka adalah di Jaka Sampurna. Udah pergi kemana-mana, udah cari kemana-mana, gitu kan? Ketemunya Jaka Sampurna, walaupun dia bukan anggota Jaka Sampurna. Ya itulah mungkin jalan Tuhan ya. Biasanya ada kunjungan ke gereja, Bang. Kunjungan ke gereja. Lagi kunjungan, terus abang lagi jadi tuan rumah. Iya. Menarik. Langsung kalem tuh biasanya tuh sosok. Iya, langsung cool. Kalau tiba-tiba jadi aktif banget, duduk di rapi. Jadi ya itu, posisinya udah kemana-mana, malah ketemu pertama kali Jaka Sampurna. Ya itulah namanya juga. Berarti Bang waktu dulu melalang buana melihat dong, hunting dong. Ya bisa dibilang lah mencari-cari pasangan hidup lah, siapa yang kira-kira cocok dan mau sama kita. Tapi huntingnya ke gereja Advent lah ya, bukan ke gereja-gereja lain, apalagi ke tempat ibadah lain. Aduh, ya. jangan. Denger ya, anak-anak ya. Jaka Sampurna minimal ya, Bang ya. Bang, Iya. tapi memang kita harus mencari kan, Bang? Iya, jadi memang
ya jodoh itu ya kayak rezeki juga lah, memang harus ada usaha tangan kita. Memang ya Tuhan tahu yang terbaik, tapi kan bilang berusahalah kamu, kan ada lagunya, berusahalah kamu, bukan dibilang diam saja di situ nanti jodoh datang, kagak kan. Berusahalah kamu, jadi ada usaha kita juga gitu kalau mencari pasangan. Bang, ini kan lo udah berkeluarga nih bang ya? Iya. Istri lo tuh teman gue dulu. Oh iya, satu angkatan kali ya? Satu angkatan. Oh iya, dari Salemba bareng. Satu angkatan ya. Di Unai mungkin kita misah ya, tapi kan kita satu angkatan. Iya. Sebenarnya bang, ini mohon maaf nih bang ya, gap umur lo dan gue itu cukup jauh bang. Ya 8 tahun. Yes, 8 tahun. Agak sedikit biasanya orang bilangnya kok jauh banget ya. Iya jauh banget ya. Berarti sebenarnya lo udah melalang buana banget dong bang. Udah lah, kalau dibilang melalang buana udah melalang buana kemana-mana. Berarti lo udah hunting begitu panjang dan begitu panjang. Oh iya. Kok bisa ke situ bang? Bisa akhirnya lu berhenti di pelabuhan ini. Momen apa tuh yang ngebuat kok bisa? Jadi gini, gue kan ya sama lah, kita akan mencari pasangan hidup yang berusaha yang terbaik kan. Jadi gue udah pernah pacaran, putus gitu. Jadi gue nggak pernah nyalahin mantan tuh nggak boleh gitu. Maksudnya memang kita nggak jodoh aja. Memang ya mungkin bukan itu yang terbaik gitu aja. Nah sampai satu titik gue berpikir begini, selama ini kan gue yang mencari jodoh, mencari pacar gitu kan. Akhirnya gue bilang, kenapa nggak Tuhan yang pilih nama gue? Gue bilang gitu kan. Gue capek nih karena selama ini gue pacaran, putus gitu ya. Sekali lagi ya bukan nyalain siapa-siapa, tapi memang nggak jodoh aja. Tapi gue gitu-gitu terus ya. Gitu-gitu terus gitu. Maksudnya kenapa nggak jadi? Akhirnya gue bilang udah Tuhan aja deh yang pilihin deh buat gue kan. Serahkan sepenuhnya. Serahkan sepenuhnya iya, soalnya kalau kita Tuhan yang milih. Jaraknya itu berarti dia udah panjang banget jalannya, Sen. Orang biasanya hanya butuh kayak setahun, 2 tahun, udah selesai. Abang ini, kalau melihat seangkatan gue berarti, wow. Berarti itu abang emang banyak persyaratan atau kayak banyak nih tipe-tipenya harus gini, kecocokannya tuh ada yang orang ribet, kompleks, bahkan makin lama umur bertambah jadi makin kurang nih. Iya. Biasanya tuh kalau cowok itu kecenderungannya ya mungkin semua juga ya, cewek juga. Kalau kita semakin berumur semakin pusing sendiri kita. Jadi semakin complicated pikiran kita. Nah memang kita itu harus mencari kriteria juga ya, mencari kriteria. Dan bagi gue tuh prinsip gue adalah standar Alkitab, yaitu sepadan dan seiman. Itu paling penting tuh, seiman seiman dan sepadan ya. Artinya ya satu agama lah ya, sama-sama di Advent, dan juga sepadan itu gini. Maksudnya lu bisa berjalan bersama sama dia. Jangan ini ke sana, ini ke sini. Itu ribet juga gitu. Ini dalam hal apa nih, Bang? Nah, pertanyaan bagus. Jadi bagi gue gini, ada beberapa hal yang prinsipil, ada beberapa hal yang tidak prinsipil gitu. Contohnya minggu lalu berarti gue bisa ngomong apa ini. Contohnya nih, yang prinsipil itu ada misalnya contohnya visi misi kalian dalam setelah menikah dengan orang tua bagaimana. Contohnya gini, ya kita harus merawat orang tua kita gitu kan, ini kan tanggung jawab kita. Tapi ada juga orang yang nggak boleh lah, kita harus benar-benar independen gitu. Atau misalnya kita tinggal luar negeri aja mencari nafkah, tapi dia mau janganlah jauh-jauh dari keluarga lah. Nah itu kan terlalu prinsipil gitu, nanti bisa berantem. Atau misalnya gini, atau ada yang pernikahan dia untuk kayak kabur aja lah dari keluarganya gitu. Iya banyak gitu. Jadi memang banyak juga orang yang mau menikah karena dia mau kabur dari keluarganya, karena nggak nyaman di keluarga atau berantem atau gimana. Jadi dia berasa kalau gue nikah sama cowok ini atau nikah sama cewek ini kayak clear gitu ya. Ya clear gitu. Nah gue nggak bisa kayak gitu. Gue juga pernah punya pengalaman seperti, maksudnya gue pernah ya berpacaran dengan seperti itu. Agak susah gitu, maksudnya visi misi kita udah terlalu berbeda gitu, jadinya dalam mengambil keputusan juga berbeda. Contohnya misalnya dia pengen tinggal di luar negeri aja gitu supaya nggak terlalu dekat-dekat sama keluarga, tapi gue nggak bisa nih ninggalin keluarga gue, bukan karena mereka nggak bisa mandiri, tapi ya gue merasa kayaknya gue lebih nyaman kalau deket-deket terus sama keluarga gitu, nggak usah terlalu jauh lah gitu loh, nggak sampai mau ketemu mereka susah banget gitu. Itu dia menurut gue suatu hal, salah satu contoh yang prinsipil gitu lah, itu mengenai orang tua gitu bro. Berarti prinsipil yang seperti itu lu udah bicarain sebelum nikah dong? Oh iya. Jadi gunanya kita pacaran itu ya itu, jadi kita bertukar pikiran gitu, kita cari tahu
pandangan dia itu seperti apa. Kan kayak gue nih contoh sama istri itu beda 8 tahun. Pasti banyak banget dari budaya beda, background beda, cara pandang berbeda. Tapi itu gue bilang, yang penting prinsipnya nggak terlalu berbeda, visi misinya nggak terlalu berbeda. Jadi kebetulan gue sama dia, sama istri sekarang ini nggak terlalu jauh cara berpikirnya. Contohnya ya kita mah yang penting hidup bahagia-bahagia aja, apanya gak usah terlalu agresif lah cari uang atau cari karir sampai lupa keluarga, lupa anak. Yang penting kita bisa jadi berkat, itu kan kita happy, sehat-sehat. Ya itu, ada juga kan orang memang semuanya iya, pelayanan jalan gitu, maksudnya aktif di gereja. Kan ada juga kan yang orang-orang yang kayak duit banget gitu, maksudnya ngapain sih capek-capek di gereja gitu, maksudnya ngapain sih pelayanan, ikut podcast lah, ngurusin PA lah, ngurusin departemen di gereja, yang penting kita bayar perpuluhan. Ada juga yang kayak gitu loh. Jadi kalau itu berbeda, itu agak ribet juga gitu. Lo suka ke gereja melayani seperti ini, tapi istri lo kayak malas-malasan, maksudnya kayak yang penting kalau ada yang perlu bantuan kita kasih. Nah, itu agak ribet juga gitu loh. Itu agak susah menurut gue ya. Itu agak susah kalau kayak gitu. Jadi ya kebetulan gue ketemu calon istri waktu itu yang seneng sama-sama melayani di gereja. Jadi enak gitu kan, sama-sama melayani di gereja itu enak gitu loh. Jadi pengen cari bang. Emang udah. Gini Chan. Kita ente tadi telepon video call. Gua yang akan lebih memperhatikan nih sekarang. Gua lagi nyari, Chen. Gua lagi masa-masa kritis nih, kalau kata Bang Namus. Bener, gua lagi panik loh. Iya. Istilahnya waktunya udah mau habis nih, udah mendekati injury time. Tapi begini, bagi yang penting itu adalah kualitasnya. Gitu, maksudnya gini. Jangan juga, banyak juga kan orang kepepet. Karena gue punya pengalaman ya sama temen gue. Bukan gue ya. Ada teman gue, mereka udah sama-sama berumur, terus sudah sama-sama satu gereja. Sebenarnya mereka nggak ada perasaan gitu loh. Karena gue tanya sama ceweknya, lu kenapa nggak jadian sama dia, kan udah satu gereja sama-sama bagus. Emang gue nggak ada perasaan, walaupun dari kecil kenal kagak ada perasaan. Ya akhirnya gue dengar mungkin setahun kemudian mereka menikah gitu kan. Mereka menikah kan, gue heran kan, katanya nggak ada perasaan tapi menikah juga. Nggak nyampe setahun mereka cerai lagi. Gue sedih juga kan sebagai temannya kan, tapi ya bagaimana gitu. Gue pikir lagi gereja lagi. Ya jadi kita walaupun misalnya udah usia, tapi jangan juga ya yang penting nikah lah. Tetap ada pertimbangan. Jangan menghilangkan prinsip yang jangan gitu. Ada juga yang ini terlalu asik sendiri. Ada juga. Jadi dia belum berani mengambil keputusan. Dia cuma kayak ya having fun aja, punya pacar gitu kan, jalan-jalan sama teman-temannya, tapi healing lah ya. Iya, healing melulu kan, akhirnya lupa tiba-tiba wah udah umur segini gitu. Jangan juga nih, gitu. Jangan juga. Jadi cari yang baik, tapi nggak usah juga dipaksakan harus jadi gitu karena kamu udah usia segini. Jangan juga. Jadi harus ada minta hikmat dari Tuhan gitu supaya dapat yang baik. Karena gini loh, pasangan itu kan kata di buku Ellen G. White dibilang menentukan hidupmu di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Itu benar. Rumah tangga itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka di rumah tangga ini, di dalam dunia ini. Benar, dan itu gue udah saksikan sendiri gitu ya. Banyak orang yang rumah tangganya berantem terus gitu kan. Yang ya sorry ya, gue dalam teman-teman gue lihat ada yang baru usia setahun udah cerai, 2 tahun, 3 tahun, cerai 5 tahun, cerai sama-sama Advent, sama-sama orang baik, tapi cerai juga. Jadi memang pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang menakutkan juga gitu loh. Nikmat, menikah itu nikmat ya. Tapi ya itulah harus banyak berdoa sama Tuhan untuk mencari pasangan yang baik. Gitu bro, ini untuk kalian nih. Bang, kita ngomongin jodoh nih bang ya. Gua rada serius nih soal ini. Ya nggak apa-apa, ini harus serius nih banget sama gue. Nah bang, kadang ada jodoh, maaf kata, emang kayak ngeliat kayak ekonomi gitu, tata ekonomi bang. Oh, oke. Jadi begini ya. Ada 2 hal yang perlu kalian ingat yang sering kita salah paham. Bahwa ada sesuatu bahwa dalam dunia ini selamanya ada hal-hal yang bisa bertahan selamanya. Contohnya pertama, ada orang melihat dari ekonomi gitu kan. Kalau ini orang duitnya banyak atau sukses, dia akan begitu terus. Gitu kan. Nah, terus ada juga orang berpikir gue harus punya pacar atau istri yang cantik biar bisa gue banggain di depan teman gue, biar gue bisa bahagia setiap kali buka mata ngelihat cewek yang cantik, gemulai, manis senyumnya, itu akan membuat hidup gue bahagia. Tapi there is nothing less forever in this world.
Yang namanya kekayaan bisa hilang. Namanya kesuksesan bisa kena sakit, tiba-tiba nggak bisa kerja lagi. Yang namanya cantik pasti akan keriput. Yang namanya badan bagus, kalau sudah melahirkan biasanya itu akan badannya membesar, ya kan? Yang namanya otot kekar pasti akan lembek juga lama-lama. Jadi sering kita itu memikirkan sesuatu itu yang kita berpikir bahwa ini akan abadi seterusnya gitu. Nah, untuk orang-orang yang berpikir bahwa uang itu ada segalanya, salah. Ini menurut pengalaman gue ya, salah gitu ya. Karena bisa jadi nanti ketika kita berkeluarga ada di mana kita susah nggak punya uang sama sekali. Ada gitu. Dan juga kalau yang berpikir mencari yang cantik doang, nanti ketika dia udah mulai keriput, masa mau ditinggalin? Kita beralih ke yang lain. Jadi jangan cari yang fana, ya carilah itu yang kekal, itu hatinya gitu loh. Jadi gue nggak pernah bilang jangan cari yang cantik, nggak juga. Jadi silakan cari yang ganteng, silakan cari yang cantik, silakan cari orang yang mapan, ya yang karirnya bagus. Tapi that's not the first reason why you choose him, why you choose her. Itu biar menjadi alasan ketiga, keempat. Yang pertama itu lihat hatinya. Itu kalau lo bisa mendapatkan seorang yang berhati baik, itu bisa bertahan lama. Itu pengalaman gue ya. Gitu bro. Setuju sih. Tapi cewek tuh kadang-kadang mandangnya realistis gitu bang. Kadang nih cowoknya settle nggak nih gitu. Iya. Itu tuh kayak mungkin bisa dibilang walaupun hatinya baik atau apa, itu pandangan juga walaupun yang ketiga. Itu menurut gue fair. Contohnya gini ya, kita buka ya pandangan lain ya. Misalnya kita ngelamar kerja, terus kita tanya, ada pertanyaan dari Anda? Saya mau nanya, ini perusahaan ini sudah berapa lama berdiri? Katakan udah 10 tahun. Terus statusnya bagaimana? Oh, ini perusahaan berkembang baik, kita akan ekspansi ke luar negeri. Oke. Terus ada lagi satu perusahaan, kita di interview nih. Terus kita ada pertanyaan dari kamu? Ada. Ini perusahaan udah berdiri berapa lama ya? Oh, baru kemarin. Terus rencana perusahaan ini bagaimana ke depannya? Kurang tahu ya. Moga-mogahan ya kita bagus nih. Kalau enggak ya moga-mogahan enggak ya, gulung tikar kita bulan depan. Kita mau pilih yang mana coba? Pasti yang jelas kan, yang stable kan. Nah, wanita juga harus jelas gitu loh. Bang, abang udah kerja belum? Belum sih, tapi gue pasti bisa cari uang. Bang itu. Udah kita nikah aja. Masih mungkin gitu kan. Si optimis, si paling optimis. Atau gini. Iya, atau gini. Atau bilang gini, Bang, kok kayaknya waktunya banyak bang, kayak abang nggak ke kantor. Santai, bapak gue tongek sawit, banyak uangnya. Udah transfer nih. Iya, udah transfer. Jadi wanita realistis juga gitu kan, maksudnya ya mereka juga harus tahu ini laki-laki ini bisa nggak menafkahi aku. Ya, berarti gitu abang ya. setuju ya dengan statement Setuju, tapi ingat bukan itu yang utama. Setuju, penting juga. Jadi kita sebagai cowok juga harus meyakinkan gitu kan. Kita harus berani meyakinkan bahwa calon mertua kita, tenang bu, anak ibu akan saya tanggung jawab. Dengan apa? Ya, dengan saya rajin, semangat kerja, saya udah punya kerja sekarang. Gitu, jelas statusnya saya berpendidikan gitu. Jangan bilang, tenang bu, bapak saya pejabat bu, gak akan habis hartanya 7 turunan. Sawit saya banyak. Nah, jangan begitu gitu loh. Ribet tuh. Sawit saya banyak, tahun depan nggak ini kagak panen. Makan apa anak lu? Tapi banyak kejadian memang kayak gitu loh. Jadi karena berpikir orang tuanya kaya, dia merasa udah pasti bahagia nih kalau sama si cowok ini, karena orang tuanya kaya pasti akan bahagia. Tapi enggak juga gitu loh. Kan dunia ini berputar gitu. Banyak kejadian ya bapaknya bangkrut atau sakit gitu kan, atau ya tiba-tiba usahanya kolaps gitu kan. Covid nih contohnya. Ya contohnya Covid lah ya kan. Siapa yang sangka bakal datang Covid kan? Usaha apa yang enggak ambruk saat Covid itu kan? Ya gitu. Jadi ya itulah, kalau cewek nanya mengenai karir kalian itu wajar, karena mereka pengen tahu kepastian ini cowok bisa kasih makan gue nggak gitu. Tapi jangan cari juga, tapi kalau matre ya jangan juga lah, jangan mau juga gitu. Iya sih, kalau misalkan matre kayaknya kita udah lebih gampang seleksi ya bang ya kalau masalah permatrean ya. Iya, kayak walaupun kita ngerti, kita akan ya memang harus di-treat pasti, apalagi ntar kalau ya treat. Kalau matre kayaknya gue juga udah langsung kayak kayaknya gue akan pikir-pikir dulu gitu loh. Aku udah langsung nolak sih bang, nggak pakai pikir-pikir lagi. Nah maksud itu halus. Nolaknya halus gue. Bang, kita ngomongin masih masalah jodoh. Ya. Biasanya sebelum nikah, apalagi biasanya sudah menjelang kalau misalkan kita udah pengen komitmen untuk nikah,
harus ada jujur-jujuran dong. Iya. Ya kan? Terbuka ya. Lebih ke arah biasanya background checking. Ya kan? Background checking yang paling sering gue lihat di teman-teman gue ketika adalah hutang kamu masih ada berapa? Hutang uang maksudnya? Biasanya ada yang lagi rilis usaha, ada atau yang merintis sesuatu, biasanya terjadilah financial checking, Bang. Dan di situ banyak teman-teman gue kayak lagi usaha, calon bininya waktu itu takut, habis itu kayak kandas dulu deh hubungannya. Iya. Jadi itu is okay menurut gue. Contohnya gini, jangan kan dia, misalnya kita mau nikah gitu kan, tapi kamu harus tahu bang, misalnya gini ya, orang tua saya lagi banyak hutang ke bank karena usahanya sempat bangkrut gitu. Abang berani nggak gitu? Ya memang lebih baik jujur gitu loh. Lebih baik kita ngomong di depan daripada di belakang kaget-kagetan. Iya kan? Iya. Kayak gini contoh nih, ini contoh lucunya nih. Dulu ada film kan Kasino. Ada film Kasino, sekali datang ke kampus selalu ganti-ganti mobil kan. Cewek-cewek seneng. Ternyata itu bapaknya punya bengkel, itu mobil klien, mobil customernya. Nah maksudnya itu memang kelihatannya bercanda ya, tapi ya itu penting. Maksudnya gini. Iya, pesan-pesannya adalah bahwa kita harus jujur di awal. Misalnya kita kelihatannya punya usaha nih, bagus nih, tapi sorry nih, Adek perlu tahu ini 90% utang dari bank semua. Kalau ini usaha nggak jalan, ya kita resiko kita nanti susah nanti pas kita menikah. Ya kasih tahu aja, misalnya dibilang nggak apa-apa bang, aku percaya kok abang punya jiwa usaha yang bagus. Oke, kalau misalnya aduh bang, aku nggak berani kayaknya, mungkin kita tunda dulu deh rencana kita menikah. Ya oke, nggak apa-apa gitu. Harusnya dengan jujur-jujuran itu fine kan? Fine, jujuran itu fine gitu, lebih bagus. Jadi lebih baik gitu loh. Itu loh maksud gue, kayak jodoh yang sebenarnya, jodoh yang dari gue kayak jodoh yang sebenarnya itu adalah ketika bener lo harus terbuka, jujur, dan lebih baik kayak get the reality. Iya, lebih baik get the reality. Kasih tahu misalnya bang, adik aku yang ini agak nakal nih bang, atau contohnya pahit-pahitnya ya, bang, ada abang gue dia narkobaan, bermasalah, abang siap nggak jadi adik iparnya dia? Kan nggak semua orang bisa menerima kayak gitu. Atau misalnya bang, bokap aku orangnya emosional gitu, suka marah-marah, abang bagaimana? Nah gitu, jadi nggak apa-apa, kita jujur aja, terbuka gitu sama-sama, biar nanti kita tahu, resikonya begini, siap nggak? Siap, ya udah jalanin. Siap nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Atau gini bang, kami ada rencana nih, keluarga kami mau ke Amerika tahun depan, jadi nikah nggak nikah, rencananya aku dan keluarga bakal ke Amerika tahun depan. Aduh, gue nggak bisa ninggalin orang tua gue. Nah gitu, jadi jujur dari awal, nggak apa-apa gitu, bagus, jelas gitu apa resikonya. Jadi walaupun sakit bang ya? Iya, jadi lebih baik sakit. Tapi kenyataan gitu, maksudnya lebih sakit tapi kita tahu daripada belakangnya berantem nanti cerai kan, jangan lah gitu. Maksudnya kalau bisa jangan cerai lah gitu kan ya, sampai Yesus datang gitu. Jadi dari awal terbuka aja gitu. Bang, apakah ketika pernikahan itu sudah jodoh bang? Susah tuh. Apakah ketika lo sudah menikah itu sudah jodoh? Gini loh, orang sering bilang gini, wah ini jodohku nih, bilang gitu kan, memang nih jodoh yang diberikan Tuhan. Tapi ntar 5 tahun lagi ketika cerai, memang kami nggak jodoh. Ya kan, kayak terus artinya jodoh apa gitu kan? Waktu kayaknya itu ada spend waktu 5 tahun. Jadi yang menentukan jodoh itu sepertinya kita sendiri gitu, kayak lo emang dia ini memang jodohku gitu kan. Tapi ketika berantem terus mau pisah, kami memang tidak berjodoh. Jadi gue ya kan, bingung kan? Ya kan, dibilang kalau misalnya ditanya kenapa kalian pisah, atau nggak salah nikah dulu, misalnya putus gitu kan, ya memang kagak jodoh gitu kan. Tapi kalau pas pacaran, pas jadi, ya memangnya sepertinya kami berjodoh. Ini terserah kita aja, jodohku gitu. Tapi kalau yang gue tahu ya, nggak ada istilah jodoh sih, dalam Alkitab itu ya. Jadi mungkin ya, kalau gini, gimana kita memutuskan kita mau menikah? Jadi gini, kita nggak akan menemukan 100% persamaan, nggak akan. It's impossible, nggak mungkin kita menemukan 100% kesamaan, gitu kan? Jangan misalnya kita cuma bilang,
kita nggak sama nih, ya udahlah nggak usah nikah. Jangan juga begitu gitu loh. Jadi ya kita paling nggak ada gini, prinsip gue gini, kalian punya prinsip yang sama dan punya tujuan yang sama, itu baru jodoh menurut gue. Kayak gitu itu baru pas gitu loh. Jadi jangan juga dipaksakan, seperti gue bilang tadi, prinsipnya aja udah beda tapi dipaksakan, akhirnya berantem lah kalian seumur hidup, jadi neraka lah. Kalau ini tarik balik lagi ya. Aku tuh dari tadi pengen nanya sebetulnya, itu kan kayak yang abang bilang persyaratan itu, nah kan kita harus melihat konsistennya dia, takutnya apa yang diomongin ternyata beda tuh, jadi kita perlu waktu loh untuk pendekatannya. Ya kan ada yang mungkin ada yang pede 5 bulan dekat atau pacaran langsung nikah gitu. Kalau dari abang sendiri tuh mungkin dari pengalaman ataupun setelah udah mengalami, ternyata nih pendekatan tuh butuh waktu segini dan tadi kan prinsipnya doang, kali ini nih waktunya tuh kira-kira yang meyakinkan biar nggak terlalu lama atau itu nggak ada teorinya sih, sulit. Gak ada ya. Jadi gini ya, ada orang pacaran 11 tahun cocok gitu kan. Ada yang pacaran 15 tahun nggak cocok. Kalau gue sama istri kita jadian kita ketemu pertama kali itu Oktober, terus pendekatan 2 bulan, jadian Desember, terus kita menikah itu kita jadian tuh Januari tanggal 11 Januari, terus menikah itu 28 Februari. Jadi 1 tahun 1 bulan dari kita pacaran sampai kita menikah. Tapi ada juga yang pacaran 15 tahun gitu, tapi cocok-cocok aja. Jadi susah juga sih dibilang berapa lama waktu yang tepat, dan itulah makanya disitulah peran Tuhan gitu loh. Kalau kita benar-benar ingin mencari pasangan yang baik, ya memang kita harus berserah sama Tuhan, karena complicated gitu loh, nggak bisa juga kita bilang. Ya contohnya kayak orang tua gue ya, itu kayak cuma berapa minggu langsung memutuskan menikah gitu, tapi sampai sekarang sampai udah punya cucu baik-baik aja gitu loh. Bang, itu beneran kayak hitungan singkat kayak gitu loh. Iya, cuma hitungan singkat, nggak nyampe 1 bulan gitu setelah mereka bertemu sampai memutuskan menikah. Siap mau nikah kali ya. Iya, dan ya memang itu mungkin kalau gue bilang itu mungkin rezekinya bokap ya. Jadi Tuhan tunjukkan yang terbaik gitu loh. Ya, perkenalan cuma ya mungkin nggak nyampe sebulan tapi awet sampai udah punya cucu-cucu gitu loh. Jadi ya itu mungkin rezekinya bokap lah, maksudnya sebagai orang baik ya. Gue juga percaya kalau kita orang baik, Tuhan pasti kasih yang terbaik at the end gitu loh. Ya gue juga ngalamin lah namanya patah hati, namanya stres, namanya ini gue ngalamin semua lah, sampai sakit-sakitan gue ngalamin semua. Tapi ya pokoknya bokap gue selalu bilang gini, kalau kamu jadi orang baik pasti akan mendapatkan yang baik. Itu aja prinsipnya. Jadi padan itu ya. Iya, be a good man gitu. Jadi orang baik, jangan nggak baik gitu. Jadi kalau orang yang masih belum dapat pasangan, lebih fokus ke diri sendiri ya berarti. Biar jadi, maksudnya kan ke karir, ke pembelajaran, investasi tentang ilmu, jangan nggak difokus kayak nyari cewek doang gitu. Iya. Sambilan jangan fokus ke, kan ada tuh orang yang kayak pengen cari cewek tapi dia lupa dirinya, nggak upgrade diri, nggak kayak gitu kan maksudnya bang. Iya. Ya, jadi kita juga harus mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita, karena kita kan memasuki satu fase yang berbeda, gitu kan. Kedewasaan kita juga kita latih, karena banyak orang berpikir gini, nanti gue kalau udah menikah berubah. Contohnya gini, contoh paling gampang, misalnya gini, di rumah malas ngepel atau kagak mau kerja, karena pikir ada yang ngerjain gitu kan, ada orang tua gue atau ada pembantu gue. Terus dia berpikir nanti kalau gue menikah gue pasti akan jadi orang rajin gitu. Nggak bisa kita merubah, nggak mungkin. Itu kalau habit itu nggak langsung yang iya membalikan telapak tangan, nggak. Iya, ada juga orang berpikir gini, biasanya cowok nih suka marah-marah, emosional. Nanti gue kalau pasti menikah pasti gue akan lembut. Nggak mungkin, nggak segampang ya, itu. Pasti tetap keras ke anak. Iya, jadi contohnya nih yang paling nyata, misalnya anak zaman sekarang nih nggak sopan sama orang tua, suka ngelawan orang tua, suka bentak-bentak orang tua, gitu kan. Jangan berpikir bahwa nanti ketika kita menghadapi mertua kita akan bisa berbeda, nggak mungkin, gitu loh. Kita berbilang, oh kalau mau orang tua gue nggak takut, tapi nanti kalau sama mertua gue pasti akan baik, nggak mungkin. Itu akan habit itu akan terbangun gitu loh. Jadi bagaimana cara kita berperilaku sekarang itu akan kita bawa dalam rumah tangga kita, gitu. Jadi itulah yang harus kita latih gitulah. Itu harus kita latih, karena rumah tangga itu banyak pihak yang terlibat di situ. Iya gitu bro. Emang lebih kompleks sih. Lebih kompleks gitu loh. Gue bilang jadi itu nggak mudah tapi tidak menakutkan rumah tangga itu. Contohnya gini,
misalnya nyokap lo itu selalu memanjakan lo atau support lo, jadi lo bangun udah dimasakin, nanti lo pulang dari kantor siapin air panas gitu kan. Iya, tapi istri nanti emang istri mau begitu lah kalau dia di rumah pokoknya jadi itu ya. Iya, kalau di rumah dia juga digituin, dia mana mau nyediain lu. Kagak ada asis tiba-tiba. Iya, gitu kan. Tiba-tiba istri ketiduran, pas udah balik marah-marah udah antem. Iya, jadi apa ya, kita melatih diri kita lah dari sekarang gitu untuk untuk mandiri, untuk berumah tangga. Karena ya itu dia, kita beda keluarga, beda budaya, tiba-tiba dipersatukan itu nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Nah, kira-kira tuh umur berapa kita udah harus pikiran atau mempersiapkan itu tuh Bang ke arah pernikahan? Soalnya gini Bang, di beberapa tempat, especially beberapa negara, ada yang mereka mau start nikahnya di 40 dengan asumsi gue udah punya rumah, gue udah punya mobil, gue udah punya semuanya, gue pengen usaha, istri sama anak gue tinggal hidup enak. Tapi kalau misalkan kita lihat ada budaya lain kayak lebih cepat lebih baik. Itu kira-kira itu gimana tuh Bang? Gitu, itu menarik nih Bang. Ya, pandangan dari Abang. Jadi gini ya, seperti gue bilang itu hidup itu berputar ya. Jadi contohnya nih, gue harus cerita nih ya. Waktu gue single, gue punya penghasilan cukup bagus lah. Ya bahkan waktu teman-teman gue masih 1 digit, gue udah 2 digit gitu loh penghasilan gue. Itu masih single gitu kan. Gue terbiasa dengan hidup serba enak lah. Maksudnya orang tua mampu, gue juga penghasilan banyak gitu kan. Jadi gue serba enak lah, serba nyaman. Nah ketika gue menikah, gue kena PHK. Penghasilan berubah total, terus nyari kerja juga udah mulai susah gitu kan. Jadi jangan kita berpikir kalau kita udah siap nih, udah punya mobil, punya rumah, nanti istri kita, anak kita nyaman. Enggak juga gitu loh. Hidup itu bisa berputar, tiba-tiba tuh bisa ya contohnya tadi corona, tiba-tiba datang corona, sup hilang semua. Gitu kan? Nah, jadi gitu. Ada juga orang yang mungkin awalnya susah gitu kan, susah pas-pasan, tapi ketika menikah lama-lama growing up sih ya. Growing up. Jadi yang menurut gue perlu dipakai itu adalah mentalnya gitu. Mindsetnya gitu. Jadi lo siap kaya, siap susah juga gitu. Jadi bagi cewek-cewek ini juga jangan berpikir nunggu orang yang sudah punya pengen enak terus hidupnya gitu ya. Iya, dan cowok-cowok juga jangan nggak pede. Jadi kayak kenapa kamu belum nikah? Aduh, gue belum punya tempat tinggal, mas ntar gue ngontrak-ngontrak. Ya kalau ngontrak-ngontrak dulu ya nggak apa-apa, ngontrak-ngontrak gitu. That's the beauty of marriage gitu kan. Ada, gue tahu di gereja ini dia cerita, aduh dulu mus tau nggak, dulu nih gue nih sama abang lo ini, dulu kita ngontrak kecil-kecil, terus kalau kita tidur kita lihat tuh tikus-tikus tuh datang-datang. Itu gue masih inget gue, dia ngomong gitu sama gue gitu. Sekarang rumahnya udah gede banget di sana, gue tahu rumahnya luas banget di sana, punya mobil, rumahnya gede. Jadi hidup itu berputar gitu loh. Maksudnya jangan takut. Yang penting adalah lu punya mental, mindset lu udah bagus, ada pekerjaan, ada pendidikan, go ahead aja, jalan aja, nggak apa-apa kok. Ntar Tuhan akan berkatin. Dulu gua sama istri gue ya tinggal di mana kita cari kos-kosan aja. Gue udah DP nih kos-kosan di Petamburan, rumah susun. Markas tuh. Markasnya Habib Rizik. Jadi gue bilang sama istri gue, abang nggak punya uang untuk beli rumah. Jadi mungkin sementara kita cari kos-kosan aja, tapi biar nggak terlalu jauh dari kantor ya cari sekitar situ aja. Gue udah DP tuh 250.000, 500.000 udah DP kos-kosan di Petamburan. Itu bukan apartemen, pokoknya rumah susun dan pas-pasan banget. Gue udah bawa itu calon mertua gue sama keluarga gue bawa ke tempatnya. Memang tempatnya kurang bagus lah maksudnya, tapi emang itulah yang yang gue punya. Dan gue nggak mau janjiin macam-macam gitu. Gue nggak mau bilang nanti abang kalau udah punya duit kayak begini. Enggak, uang abang saat ini segini karena ini akan kepake untuk menikah, biaya segini. Abang biaya nikah bakal habis segini. Jadi ya sekarang cuma punya segini, paling cuma cukup untuk ngontrak dulu di kos-kosan di rumah susun gitu. Ya udah, kita deal udah di rumah susun, kita udah DP, udah lihat tempatnya, udah oke lah. Ya udah kita akan tinggal di sini aja. Di Petamburan nanti tuh tempatnya Bronx lah pokoknya. Ya gitulah, tapi cuma itulah yang gue punya. Dan istri gue fine aja gitu loh. Kita tinggal di situ fine aja. Kalau
denger cerita kayak gitu. Iya, disupport. Kalau kalian pergi sana, pergilah ke namanya Rusun Petamburan. Waduh, Google aja pokoknya. Kebayang kok dari Kebon Kacang ke Petamburan itu iya. ada sedikit penurunan derajat. Ya. Penurunan derajat tuh kelihatan banget dah. Udah kayak di film-film ya dokumentasi lah kayak reality gitu. sih, itu yang tempat reality bener. Nah, tapi istri gue itu calon istri gue terima-terima aja. Tapi Tuhan punya jalan lain. Ya kan ketika kami menikah, gue kena PHK. Terus langsung bang? Apa? Langsung gitu? Cuma beda sebulan doang habis kami menikah, langsung dapat berita kena PHK. Tapi puji Tuhan dikasih golden check hand, maksudnya dikasih pesangon. Kasih pesangon cukup besar. Gue bilang, wah dek, ini kita bisa bangun rumah nih, bukan cuma 1, 2 kali gue bilang gitu. Akhirnya puji Tuhan kita bangun rumah dari tanah sampai jadi sekarang. Jadi ya itulah maksudnya ya cari kalau bisa cari orang yang begitu, maksudnya yang siap susah, senang ayu juga. siap kaya juga. Karena gini juga jangan juga bilang lu kok nggak mau hidup susah nggak sama gue ya mana ada sih orang yang mau iya ya kan itu ya dia sering ngomongan sering gitu kan, bilangnya kayak kita hidup susah bareng-bareng ya, konsepnya nggak bisa begitu. Sama kayak kita ngelamar kerjaan, kamu siap dapat tekanan dan lembur tiap hari ya kan kita juga mikir kan ngapain gue kerja di sini ya kan realistis dong gitu kan. Misalnya kita bilang ya lo harus siap hidup susah sama gue, ya ngapain gue hidup susah sama lo gitu kan, kecuali diajak kita berjuang sama-sama ya kita sama-sama ya, gue cuma punya segini ya, pendidikan gue ini, karir gue cuma segini, kamu siap nggak? Oke bang, gue siap kok lah gitu. Jujur-jujuran di awal gue kayak gitu pasti. Jujuran gue bilang uang gue cuma segini deh, cuma cukup untuk bayar kontrakan. Gue belum bisa nyewa rumah gitu, maksudnya ngontrak rumah di Bekasi yang bagus itu belum bisa karena uang cuma cukup pas-pasan untuk ngontrak doang tiap bulan. Ya paling ya ini cuma cukup di Petamburan gitu. Tempatnya jelek bro, tapi ya itu yang gue punya gitu, dan dia setuju aja karena saya percaya sama abang gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih yang lain, dikasih rezeki sama Tuhan, akhirnya kita bisa bangun rumah. Ya gue nggak bisa janji apa-apa, tapi ya Tuhan kasih yang lain, ya sudah gue terima kan, ya terima kasih Tuhan, puji syukur dikasih yang lebih baik gitu. Jadi lagi bentuk lagi kan, berbentuk lagi daripada nggak berbentuk. Iya, daripada nggak berbentuk. Atapnya belum ada gitu. Iya. Itu kan gue nggak ada rencana punya rumah di awal pernikahan, nggak ada. Gue cuma bilang ngontrak di rumah susun, Tuhan kasih yang lebih baik. Ya gitu ya, itulah berkat Tuhan ketika kita menikah. Percaya aja lah, pokoknya Tuhan nggak akan membiarkan kita kesusahan. Dibiarin gitu aja gitu selalu. Iya, nggak akan dibiarin sama Tuhan. Gitu. Gue mulai ada api, gue tuh percikannya udah mulai nyala lagi nih sekarang. Iya, jadi kalian harus semangat itu, maksudnya ya hidup ini berputar. Kalian mungkin sekarang ini kalian masih anak-anak muda gini kan, penghasilan nggak terlalu besar, tapi suatu saat nanti ya siapa tahu gitu bisa kalian bisa jadi orang hebat, orang sukses gitu kan. Tapi gini loh, jadi orang kaya itu nggak mudah juga. Ada juga orang makin sukses malah makin goyang. Ada juga kayak gitu. Rumah tangganya tiba-tiba iya. makin gak teratur. Iya, ya ini kerja terus gak pernah. Iya, ini pengalaman gue ya. Ini ada bos gue lah gitu kan. Sama-sama Advent, suami istri sama-sama Advent. Cantik, ganteng, gue bukan beneran cantik dan ganteng mereka ini, sama-sama Advent. Sama-sama kerja di perusahaan minyak itu gajinya besar bro. Bagus lah. Dua-duanya. Ya, oke. Tapi setelah beberapa lama kemudian gue dengar mereka cerai. Ya, kalau ya kan gini, gue bilang gini, jadi jangan berpikir kalau kita punya uang, punya karir bagus, aman semuanya. Kagak. Gue udah lihat dalam kehidupan itu bukan itu intinya gitu. Tapi loh. Tapi nggak ada uang juga bahaya. Nggak ada uang juga bahaya gitu loh. Tapi yang penting gue bilang tadi, mental, siap susah, siap senang gitu. Siap kaya. Karena cobaan jadi orang miskin banyak, cobaan jadi orang kaya lebih banyak lagi. Contohnya ini, misalnya kita udah punya duit gitu kan, pasti kan banyak orang-orang mau mendekati kan, belum lagi kok cewek-cewek mau mendekati kan, goyah iman kita. Ya kan? Bener. Ada duitnya jalan-jalan terus. Iya, ada duit jalan-jalan terus. Sendirian males. Ada temen nih. Iya. Bawa Aspri nih, Power 16. Iya, bawa Aspri. Jadi ya nggak gampang, jadi kaya juga nggak gampang. Berat. Ya berat. Memang kaya susah, miskin susah, tapi mental harus kuat. Mental harus kuat. Coba jadi kaya juga susah juga, nggak gampang gitu loh. Berarti yang penting satu lah ya. Apa ya?
jangan pernah meninggalkan Tuhan itu lah. Wah, pasti tuh. Mau susah, mau senang, intinya itu tuh kan di situ. Ada tantangan kan, Bang? Memang intinya di situ gitu loh. Mau susah, mau senang, intinya itu. Jadi kalian anak-anak gue tuh harus belajar berserah sama Tuhan gitu. Karena dalam pernikahan itu seperti gue bilang, selalu gue bilang itu nggak semudah itu gitu loh, nggak semudah itu. Ya banyak juga orang kaya bercerai ya, banyak lah. Contohnya artis, mobilnya udah banyak banget, rumahnya udah mewah-mewah, tapi bercerai juga. Orang kaya juga gitu, pejabat juga gitu. Padahal ya. Kayak nggak bahagia coba, padahal uangnya banyak gitu. Jadi jangan menaruh harapan pada kekayaan kita. Jangan pernah menaruh pada kekayaan, karena itu bisa hilang sekejap. Tapi kalau kita menaruh percaya sama Tuhan, ketika kita lagi susah, nggak punya uang, nggak tahu besok mau makan apa, kita percaya Tuhan, kau sudah berjanji, kau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Bisa pegang itu. Dan jadi tenang hati kita, nggak berantem kita suami istri, tenang kita, karena orang susah juga bisa berantem. Kenapa kamu nggak kerja bagus? Kenapa kamu dipecat? Ya, kenapa nggak cari kerja? Berantem. Kenapa di rumah terus? Kenapa di rumah terus cari kerja? Ya kamu aja yang cari kerja. Kerjanya online tuh udah. WFH. Tapi juga nggak ngapa-ngapain. Bisnis online dari rumah. Iya, jadi ya gitulah. Miskin bisa berantem, kaya juga bisa berantem. Dan itu kenyataan terjadi, gitu loh. Itu poinnya tuh berpegang sama Pokoknya Tuhan. itu berpegang sama dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu tidak berubah, bro. Manusia berubah. Ada lagunya tuh. Iya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Iya, itu benar gitu. Serius sih. Itu kedengarannya mungkin teori, tapi itu kenyataan. Gue udah lihat dan udah alami sendiri. Gue sering mengalami masa-masa di mana nggak punya uang, besok nggak tahu mau makan apa. Gue udah ngalamin, gue udah tahu itu. Maksudnya ya memang ya itu ya, percaya sama Tuhan aja udahlah. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya begitu gitu loh. Gitu bro. Gila sih, ini goks sih. Nih dengerin sampai ini nih, emes nih. Jadi gue bukalah mata kalian untuk jenjang pernikahan, biar kalian lebih yakin lagi, bersiap lagi. Gitu. Gue jujur ya, ini mumpung di sini aja, gue jujur ya. Bukan. Gak masalah. Gue jujur, kalau secara mental dari dulu gue gak pernah siap. Gue sih jujur aja. Gue berdoa, ujung-ujungnya ternyata kami tidak satu prinsip. Beda gue sama dia. Waktu itu gue prinsipnya gini, gue mau kerja di Jakarta, kerja di Bandung. Wah itu nggak ketemu tuh. Emang susah itu. Susah. Ada yang sayang pekerjaannya, ada gue yang lebih milih kayak gue pengen lebih dekat sama keluarga. Mungkin sih kayak gitu ya. Iya. Karena ada yang ngurus bapak gue di sini, karena iya. bokap gue juga lagi sendiri, nyokap gue merantau lagi. Iya. Jadi gue kayak, oke, kayaknya jawabannya gue nggak dulu deh. Iya. Gitu kayak. Ternyata nggak tahu ya, either gue yang nggak siap atau ternyata kelihatannya setelah beberapa saat kemudian, karena kayak gue udah ngobrol sama bapak gue kayak ini kita nggak siap, udah omongan sama orang tua, gagal juga, kayak gitu itu yang gue alamin sekarang. Gitu kayak gue ngomong tuh sama si abang, ngomongan dia bilang cari prinsip, lu bawain dalam doa. Ya udah semenjak itu kayak kita jalan aja men, upgrade diri men. Yeah. Lu do your best, kita kerja yang baik, rajin, tetap berserah sama Tuhan, upgrade diri lu supaya kayak knowledge apa segala macam, dan akhirnya kayak akan diberikan gitu. Ya tetap gue juga udah mulai membuka hati texting lagi sih. Ternyata gak texting gitu bosen juga ya. Iya, jadi kalian harus tetap percaya gitu kan bahwa Tuhan akan kasih yang terbaik, tapi berserah saja sama Tuhan gitu ya. Jadi jangan terlalu takut juga gitu kan, misalnya kerjaan gue gini-gini doang, gimana nanti gue kasih makan istri gue. Jangan takut juga gitu loh. Ya jangan takut juga, jangan nunggu nanti kalau gue udah jadi manajer baru gue nikah, jangan juga, tenang aja. Cari aja. Udah mungkin kita udah terlalu lama ya bang. Oh iya. Kami kita kasihkan sih. Iya ini bisa kayak semalaman. Bisa semalaman nih ceritanya. Dari siang sampai malam pesen makan malam martabak. Iya bisa nggak kelar. Semua nih omongan kita. Gak heran kan gue bilang kayak ini panutan gue banget nih. Dari kecil dari gue masih TK, SD, gue lihat abang ini kayak
Gils, Bang Damus. Iya, tapi ingat bro, panutan nomor 1 tetap harus Yesus ya. Tetap dong, Ya, nggak ya, berubah. kayak gue kan, gue juga gue senang melihat orang-orang gereja juga gitu kan. Jadi karena gini, kayak Jaka Sampurna itu banyak orang tua yang jadi panutan gue gitu kan, sampai tua mereka masih Konsisten. masih ya gitu-gitu kan, jadi panutan kita juga gitu. Kita senang bisa belajar, bisa melihat Banyak lah. dari mereka gitu. Jadi ya itulah, semoga kalian juga bisa punya keluarga yang baik ya. Amin. Amin. Nanti kalau mau lanjut ke Bang Damus bisa call di sini ya. Call di sini. Bang, terakhir deh Bang. Ya. So, what do you want to say ke teman-teman kita yang pria dan wanita, supaya saran-saran lo deh Bang, atau nasihat-nasihat lo yang paling penting yang teman-teman youth people butuhin sekarang ini, especially untuk mereka yang memang sedang mencari pasangan untuk dan teman. Atau yang meyakinkan nih, harus yakin ternyata dari lo apa Bang? Itu. Bagi penutup sih. Iya. Yeay. Jadi ini berat sih sebenarnya, karena bisa panjang tapi bisa pendek juga. Begini dia, entah ini cewek entah cowok, kalian harus mendekatkan diri kalian kepada Tuhan. Ya, jadi nggak cuma sekedar formalitas, ya, atau cuma sekedar mencari berkat istilahnya, tapi memang kalian harus mendekatkan diri kalian sama Tuhan. Karena gini ya, memang menikah ini bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka. Bener, ada saudara saya bunuh diri gara-gara stres, berantem terus sama istrinya, pasangannya, gitu loh. Jadi lebih baik kalian dekatkan diri sama Tuhan, ya gitu kan, belajar bersama Tuhan dan minta pasangan yang baik sama Tuhan. Ya mungkin juga Tuhan itu belum memberikan karena kitanya juga belum siap. Jadi gue juga melihat kenapa sih gue sering mengalami patah hati, sering mengalami kesusahan. Ya mungkin Tuhan ingin mempersiapkan supaya gue bisa jadi orang baik untuk orang yang baik, gitu loh. Ya kan? Biar nggak salah. Karena gini, kita terlalu egois bilang gue mau orang yang baik, tetapi dia harus terima gue apa adanya. Ya kan Tuhan juga mikir dong. Ya kan Tuhan pasti melihat, ini ada hamba gue cewek yang baik, gue harus kasih dia juga pasangan hidup pria yang baik. Ya kan? Ya mungkin pria ini belum siap, kayak gue belum siap nih, dipersiapkan sama Tuhan dengan mengalami banyak goncangan-goncangan, pelajaran, melakukan kesalahan, kebodohan. Ya tapi karena gue belajar bersama Tuhan, akhirnya Tuhan melihat, Damus sudah siap nih mendapatkan wanita yang baik, pertemukanlah mereka. Dia percayakan nih anak-anaknya kepada Bang Damus gitu. Iya gitu. Karena Jadi anak Tuhan nggak mungkin dikasih ke anak. iya. Gitu. Jadi jangan egois ya. Jangan kita berpikir gue mau dapat suami yang baik, tapi guenya bukan nggak jadi wanita yang baik atau sebaliknya. Jangan egois kayak gitu bro. Mungkin itulah secara singkat lah yang bisa gue kasih. Deep talk banget ya episode kita. Saya ada durasi ya, kalau nggak lanjut terus. Biasa kan kalau cowok curhat di tongkrongan tuh suka lupa jam. Ayo kita ketemu jam 3 sore. Jam 12 tuh masih panjang cerita, 12 malam. Itu aja. Itu aja. Apalagi kita deep talk yang kayak gini. Apalagi masalah jodoh. Aduh. Panjang banget. Berarti next abang bisa bawa pasangannya kali ya? Oh boleh. Asik sih bang. Boleh. Kan ini baru pandangan Bang Damus, kan kita nggak tahu nih sang istri seperti apa nih. Oh iya. Apalagi Boleh. dia seumuran gue. Nah, Iya. lagi istrinya perempuan. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Gimana? Saya akal sehatnya tiba-tiba rusak nih. But anyway bang, kita mau bilang thank you so much bang udah datang Ya, ke sama-sama. Jaka Youth Podcast. Ini gerakan yang benar-benar dibutuhin sih ya, supaya teman-teman yang lagi pengen masuk ke serius semangat, dan teman-teman yang lagi santai juga udah mulai dipikirin sih ya. Jadi bangkit lagi bangun nih yang tadi Harus bangun, ya udahlah, iya. cari jodoh. Ternyata pas dengerin ini langsung kayak mana nih jodoh kayak gitu. biar gak ada yang lagunya sudah terlalu lama sendiri. Wah itu bahaya tuh. Jangan terjadi karena nanti ketutup semuanya. Iya. Bahaya. Iya. Ya bang, thank you banget ya bang ya. Oke. Salam buat keluarga, sehat selalu buat abang Ya, juga. sama-sama. Semoga ini benar-benar jadi motivasi sih sebenarnya buat anak muda, karena
memang harus dijalankan karena ini juga perintah dari Alkitab kan Bang ya? Iya, beranak cucu lah. Berpasang-pasangan. Banyak tuh ayatnya tuh, gak cuma satu. Harus sponsor nih. Pria dan wanita berpasangan dan beranak cucu. lah. Iya. Sudah tertulis loh. Jadi kalian jangan aneh-aneh lagi kayak jangan ada sendiri keluar ada. Cewek gitu ya. Bukan tulisan asal-asal itu tulisan benar. Isilah bumi ini. Iya, penuhilah bumi ini dengan anak cucu. Iya, betul itu. Oke, thank you so much Bang Cen. Oke. Sama-sama juga. Nanti ditunggu kedatangannya. Kalau sama istri sih kayaknya sih Boleh. Sama anak gimana nih? Anak terlalu lari dong. Oh jangan. Tunggu gedean dikit aja ya. Ini kan panjang makanya podcastnya. Benar. Masih ada tahun depan. Oh iya benar. Next lah. Saya tahu dia masih disupport sama gereja. Ini bagus. Iya, walaupun ini udah pas lah semuanya nih barangnya. Semoga nanti ada penerus kita ya Bang ya. Iya. Dan yang di balik-balik layar ini anak-anak muda tetap. Mantap banget. Thank you buat kru-nya Jaka Youth Podcast. Mantap banget. Thank you. Sebelum kita datang, kita udah malas mau jalan, dia udah di sini. Udah ready. Sebelumnya jangan lupa untuk follow sosial medianya Jaka Youth Podcast. Di Instagramnya apa, Sen? Di IG Jaka Youth, di YouTube juga Jaka Youth. Bisa lihat nih di bawah sini. Semua aktivitas Jaka Youth, Pemuda Jaka Sampurna dapat kalian lihat di sana. Terus ikuti kami. Terus ikutin kita dan lihat serunya kita di Jaka Sampurna, Pemuda Jaka Sampurna. Ya. Ini dulu ketua PA kita, men. Panjang lagi nih Bang. Lagi udah selesai. Udah lah ya. So, Bang Samus terima kasih banyak. Oke, sama-sama semuanya. Kalau begitu, your host Agung Henderson, Jansen 10 dan bintang tamu kita Musi lain. Kita pamit dulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Siap.